Halo Benusian, selamat datang di kelas Production and Operation Analyst. Perkenalkan, nama saya Sartikarini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik ketiga mengenai aggregate planning. Di mana learning outcome dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengerti konsep aggregate planning di lapangan nantinya, seperti di manufaktur, di fabrikasi, dan lain-lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep analisa dari aggregate planning itu sendiri sebagai alat bantu pengambilan keputusan dari manajemen perusahaan. Baik, mari kita mulai. Apa itu aggregate planning? Yaitu suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Ini dapat digunakan dalam menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Dapat digunakan untuk perumusan rencana bulanan dan kuartalan yang mengutamakan masalah mencocokkan produktivitas dengan permintaan yang berfluktuatif. Adapun tujuan dari perencanaan agregat adalah untuk memperoleh suatu pemecahan yang optimal dalam sisi biaya atau keuntungan pada periode perencanaan. Selain itu, untuk mengurangi permasalahan tingkat ketenaga kerjaan, menekan tingkat persediaan atau memenuhi tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Menghubungkan sasaran strategis perusahaan dengan rencana produksi. Tapi untuk perusahaan jasa, penjadwalan agregat bertujuan untuk menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerja. Ada 4 yang diperlukan dalam perencanaan agregat, yaitu keseluruhan unit yang untuk mengukur penjualan dan output, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat, metode untuk menentukan biaya, dan merupakan model untuk mengkomunikasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat dengan periode perencanaan. Adapun sifat dari aggregate planning yaitu mengkombinasikan sumber daya yang sesuai dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan kapasitas, fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output dan untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk tetapi menyangkut berapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis atau produk itu sendiri. Hubungan antara input dan output perencanaan agregat. Bisa dilihat di sini bahwa adanya product decision yang diperoleh dari market atau demand, juga dari riset dan teknologi akan membentuk suatu product decision, akan masuk ke dalam proses planning dan capacity decision, di mana di situ akan dibuat aggregate plan for production yang terdiri dari demand forecast, workforce atau jumlah tenaga kerja, jumlah dari raw material yang tersedia, inventory yang ada yang tersedia, juga external capacity dari subcon. Nanti dari situ akan diolah menjadi MPS atau Master Production Schedule dan MRP System, di mana itu secara detail akan dimasukkan ke dalam jadwal-jadwal pekerjaan. Aggregate planning sendiri adalah mengandung atau mempengaruhi beberapa biaya, yaitu seperti hiring cost, firing cost, overtime cost, dan undertime cost. Selain itu juga ada inventory cost, back order cost, yaitu biaya persediaan dan biaya jika kehabisan persediaan. Dan terakhir adalah subcontract cost atau biaya subkontraktor. Adapun strategi perencanaan agregat yaitu terdapat 8, diantaranya terdiri dari 5 pilihan pertama berupa pilihan kapasitas atau strategi perencanaan agregat secara murni atau pure strategi. Dan yang ketiga adalah pilihan permintaan atau demand option, di mana perusahaan berusaha untuk mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Yang 8 itu terdiri dari mengubah tingkat persediaan, meragamkan jumlah tenaga kerja, meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong, idle time,
Lalu ada yang keempat yaitu subkontrak, yang kelima penggunaan karyawan paruh waktu, yang keenam mempengaruhi permintaan, yang ketujuh tunggakan pesanan selama permintaan yang tinggi, lalu yang terakhir adalah perpaduan produk dan jasa yang counter seasonal atau dengan musim yang berbeda. Dan ada strategi campuran atau mix strategy, yaitu strategi perburuan atau chase strategy, di mana strategi perburuan ini mencoba untuk mencapai tingkat output bagi setiap periode yang memenuhi prediksi permintaan untuk periode tersebut, dengan memvariasikan tingkat tenaga kerja dengan merekrut atau bahkan menghentikan karyawan, atau dapat memvariasikan produksi dengan waktu lembur, waktu kosong, waktu paruh waktu, dan subkontraktor. Dan yang kedua ada strategi penjadwalan bertingkat atau level scheduling strategi, di mana sebuah rencana agregat di mana produksi harian tetap sama dari periode ke periode. Setiap perusahaan harus memahami konsep agregat planning agar dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses produksi dan pendukungnya. Dan selain itu, setiap perusahaan harus dapat menentukan strategi yang direncanakan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi. Baik Binusian, demikian sedikit penjelasan mengenai topik ketiga kita mengenai agregat planning. Semoga dapat dimengerti, dipahami, juga bermanfaat. Terima kasih.